Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Hartano, NIM 204105030103 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian Islam merangkul Nusantara. Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16. Sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakulisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, yang sesuai dengan realitas sosiokultur Indonesia. Istilah ini secara perdana resmi diperkenalkan dan dipergalakkan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama pada 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi oleh perspektif Arab dan Timur Tengah, misalnya Wahabi dari Saudi. Model Islam Nusantara yang membawa nilai dakwah yang santun dan damai merupakan perwujudan dari Islam yang hafah dan atau menyeluruh dan rahmatan lil alamin. Islam Nusantara ini adalah Islam yang hafah dan memakai ilmu, bukan sekadar yang penting memakai istilah hafah. Para ulama Islam Nusantara ini memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga Rasulullah SAW. Jadi sanadnya bukan dari Syekh Google, tapi mereka mendapatkannya dari para guru yang memiliki mata rantai keilmuan hingga Rasulullah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu Islam yang terus belajar. Di kawasan yang didominasi oleh Islam klasik seperti Timur Tengah, Afrika Utara, Persia, dan kawasan Turki, serta beberapa wilayah Asia. Islam itu datang sebagai hakim, yang dimana maksudnya itu dia itu menguasai seperti menegakkan hukum dan menyelesaikan persengketaan. Islam juga datang sebagai tamu yang pada gilirannya menjadi bagian dari sebuah keluarga. Karena itulah Islam Nusantara menunjukkan karakter yang berbeda, tidak seperti Islam yang muncul di wilayah dunia muslim lainnya. Di Timur Tengah misalnya, Islam secara umum dipandang sebagai sistem sosio-religio politik. Itu sistem yang sangat, ya nggak sangat sih, kayak yang lengkap gitu. Terus final dan otoritatif, yang tidak memberikan pilihan lain menaati aturan konstruksi final tersebut. Di sisi lain, Islam Nusantara selalu dalam kondisi belajar terus-menerus. Lebih dari 600 tahun, para pemuka agama Nusantara itu secara berhati-hati mempelajari realitas sosial demi memastikan cara paling elegan untuk mereka mencapai tujuan mereka. Sembari menjaga keharmonisan masyarakat yang amat pluralistik di sini. Selanjutnya, meskipun Islam Nusantara ini berbeda dengan model Islam di Timur Tengah, ini bukan berarti dia membuat secara bid'ah gitu. Tetapi ulama kenamaan dan para pemimpin Islam di Hindia Timur pun juga sangat berhati-hati dan sangat waspada dalam memastikan bahwa cara mereka mempraktikkan sama menyebarkan Islam itu akan segaris dengan ajaran fundamental dalam Islam. Cara-cara tersebut mengikuti tradisi intelektual serta menjaga mata rantai ikatan keilmuan dengan Islam klasik. Dengan kata lain, model Islam Nusantara adalah turunan otentik dari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijaga dan diajarkan oleh para ulama otoritatif. Selanjutnya yaitu tugas untuk memastikan otentisitas ajaran Islam. Maksudnya di sini sekaligus menjaga keharmonian dengan realitas sosial yang ada, tidak pernah mudah. Ulama Nusantara secara tradisional menerapkan dua prinsip strategis untuk melaksanakan hal ini. Yang pertama yaitu memastikan fokus yang berimbang dalam perhatian terhadap dimensi spiritual Islam
atau tasawuf agar semangat utama agama sebagai sumber dari cinta dan kasih sayang universal. Terus selanjutnya yaitu ulama Nusantara memperkenalkan mistisisme tasawuf dan berbagai jenis persaudaraan spiritual atau tarekat yang didirikan oleh para ulama pendahulu di Timur Tengah kepada komunitas lokal di seluruh kepulauan Hindia Timur. Ajaran ini mendapat respon yang sangat hangat dari penduduk lokal, kemudian menjadi wadah atau menjadikan wajah yang mencirikan Islam Nusantara. Faktanya, mistisme Islam menjadi penarik utama bagi komunitas lokal Nusantara karena ajaran ini sejalan dengan tradisi mistik yang mendominasi kawasan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai memahami ajaran Islam rahmatan lil alamin. Sebenarnya ajaran Islam rahmatan lil alamin bukanlah hal yang baru. Basisnya sudah kuat di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan telah banyak diimplementasikan dalam sejarah Islam, baik dari abad klasik maupun abad pertengahan. Apa sih yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin? Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah masyarakat mampu mewujudkan kedamaian serta kasih sayang bagi manusia maupun alam. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani. Istilah tersebut sudah terdapat di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa jika Islam dilakukan secara benar, maka dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat, baik itu bagi orang Islam maupun untuk seluruh alam. Rahmat adalah karunia dalam ajaran agama yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, rahmat dalam konteks Rahman, dan yang kedua, rahmat dalam konteks rahim. Rahmat dalam konteks Rahman yaitu meliputi segala hal, sehingga orang non-muslim pun mempunyai hak kerahmanan. Sedangkan rahim adalah kerahmatan Allah yang hanya diberikan kepada orang Islam. Apabila Islam dilakukan secara benar, maka Rahman dan Rahim Allah akan turun semuanya. Dengan demikian, berlaku hukum sunatullah baik muslim maupun non-muslim jika mereka melakukan hal-hal yang diperlukan oleh kerahmanan, maka mereka akan mendapatkannya. Begitu juga dengan orang Islam, jika mereka tidak melakukan ikhtiar kerahmanan, maka mereka tidak akan mendapatkan hasilnya. Jadi dengan kata lain, karunia kerahmanan ini berlaku kompetitif. Sedangkan hak atas surga ada pada sifat kerahiman Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mendapat kerahiman ini adalah orang mukmin. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa rahmatan lil alamin ini adalah bersatunya karunia Allah yang terlingkup dalam kerahiman dan kerahmanan Allah. Dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur tata hubungan menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Sedangkan dalam segi teologis, Islam memberi rumusan yang tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Begitu pula halnya dengan tataran ritual yang memang sudah ditentukan operasionalnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang terakhir adalah pembagian hukum Islam di Indonesia atau Nusantara.
Menurut Madani dalam hukum Islam, pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dari literatur barat. Dalam Al-Quran sendiri sama sekali tidak ditemukan istilah hukum Islam. Beberapa istilah yang berkaitan dan terdapat dalam Al-Quran adalah syariah, fikih, dan hukum Allah. Secara etimologis sebagaimana dikutip dari Rohidin dalam pengantar hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia. Syariah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk diikuti. Kemudian Ahmad Hanafi dalam pengantar dan sejarah hukum Islam mendefinisikan syariah sebagai hukum-hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan, yaitu disebut dengan hukum-hukum cabang dan amalan, dan untuknya dihimpunlah ilmu fikih atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan atau iktikad, yaitu yang disebut hukum-hukum pokok dan kepercayaan. Dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam atau syariah merupakan kaidah aturan hukum yang berasal dari Allah kepada manusia. Rohidin dalam buku yang sama menerangkan bahwa pada dasarnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum private dan hukum publik sebagaimana sistem hukum barat. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fikih Islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antar manusia dengan Tuhan, dan muamalah mencakup hubungan manusia dengan sesamanya. Apabila hukum Islam disesuaikan dengan sistem tata hukum Indonesia, menurut Ar-Rahmat Rosyadi dalam formalisasi syariat Islam dalam perspektif tata hukum Indonesia, ruang lingkup muamalat dalam arti luas meliputi 1. Hukum perdata. Hukum perdata dalam Islam meliputi munakahat atau segala sesuatu terkait perkawinan, perceraian, dan akibat hukumnya. Firasat atau mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Dan muamalah dalam arti khusus mengatur masalah perbedaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan kontrak dan sebagainya. Yang kedua adalah hukum publik. Hukum publik Islam meliputi jinayah atau aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman al-ahkam as-sultaniyah, atau membicarakan permasalahan tentang kepala negara atau pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, pajak, dan sebagainya. Syiar atau urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain, dan mukasamat atau peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Sekian dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.